Bagi PSSI, saudara-saudara, juara Piala AFF itu lebih penting daripada lolos ke Piala Dunia. Makanya banyak sekali pemain keturunan, pemain naturalisasi, pemain diaspora kita yang dalam setahun terakhir ini dipanggil pulang untuk bermain di Liga Indonesia. Nah, sekarang kan terbukti mereka banyak sekali dipanggil ke timnas untuk Piala AFF karena memang targetnya itu. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, memasuki bulan Juli saudara-saudara, berarti pesta olahraga sepak bola di Asia Tenggara, Piala AFF akan segera bergulir saudara-saudara. Kick off-nya tanggal 24, di mana Indonesia memulai pertandingan pertama tanggal 27. Dan untuk menghadapi itu saudara-saudara, PSSI telah merilis daftar sementara provinsial squad. Ya itulah pokoknya daftar sementara itu tadinya kan cuma 20 30 atau berapa pemain. Nah, sekarang jumlahnya melebar saudara-saudara menjadi sekitar 50-an pemain saudara-saudara. Dan yang cukup mengejutkan dari skuad ini adalah terbukti bahwa pemain-pemain naturalisasi yang dalam 1 tahun terakhir itu dipanggil pulang. Nah, diminta pulang, entah entah dikompori supaya pulang, ternyata juga hampir semuanya dipanggil ke skuad ini. Dan ini menunjukkan bahwa PSSI memang target dia itu bukan ke Piala Dunia, saudara-saudara. Target dia ya ke Piala AFF. Karena di dalam skuad ini juga ada sejumlah pemain. Kalau tadinya kan janjinya hanya pemain-pemain lokal dari Liga Indonesia. Murni pemain-pemain lokal yang merumput di Super League, BRI Super League. Tetapi kenyataannya saudara-saudara itu janjinya dilanggar karena ada sejumlah pemain abroad juga saudara-saudara. Pemain abroad, pemain-pemain keturunan juga pemain lokal Indonesia juga yang abroad juga ke Eropa dan Amerika dan Australia yang dipanggil, misalnya seperti Justin Hubner. Hanya untuk Piala AFF saja Justin Hubner dipanggil. Kemudian ada Tim Gaypen juga dipanggil, FC Emmen. Kemudian ada Matthew Baker juga dipanggil. Marcelino Ferdinand itu yang ada di Oxford United juga dipanggil. Kemudian Mitchell Baker, ya yang pemain dari MLS itu juga dipanggil. Jadi ya memang ini kita patut dicurigai, kita patut mencurigai bahwa ya memang niatnya PSSI bukan pentas dunia, tetapi pentas ASEAN. Jadi ya memang target PSSI sejak awal memang AFF, bukan Piala Dunia, saudara. Bahkan dua pemain naturalisasi Indonesia, dua pemain keturunan, dua pemain diaspora yang baru saja kembali ke Liga Indonesia bergabung dengan Persib untuk bermain di Liga Indonesia musim depan itu juga langsung dipanggil dan akan menjadi andalan Indonesia di Piala AFF. Dua pemain yang saya maksud tersebut adalah Ragnar Uratmangun dan Sandy Walsh. Ragnar Uratmangun meninggalkan Dender di Belgia, saudara-saudara. Klub di Belgia, klubnya milik Sihar Sitorus, untuk bergabung dengan Persib Bandung. Mungkin cita-cita dia main di Liga Indonesia kan. Kemudian selain Ragnar Uratmangun juga ada Sandy Walsh. Sandy Walsh itu meninggalkan Buriram United, klub terbaik di Thailand, klub yang akan main di Liga Champion Asia Elite, klub yang cukup sukses di Thailand. Ya, tim terbaik Thailand lah. Musim lalu dia sukses mendapatkan banyak gelar bersama Buriram United, meninggalkan Buriram United untuk bergabung dengan Persib Bandung. Ya mungkin kalau masih main di Buriram United dia nggak akan bisa ikut Piala AFF. Mungkin kalau dia Ragnar Uratmangun masih main untuk Dender, dia nggak akan bisa ikut
Piala AFF. Nah, mungkin cita-cita mereka ya memang hanya Piala AFF, bukan ke Piala Dunia. Saya nggak tahu. Sama dengan proyeknya PSSI, bukan untuk Piala Dunia, hanya untuk Piala AFF. Nah, si dua pemain ini, saudara-saudara, dua pemain Ragnar Uratmangun dan Sandy Walsh ini melengkapi, jadi ada 11. 11 total 11 pemain Persib Bandung yang dipanggil ke tim nasional Indonesia, termasuk pemain macam Tom Hai, kemudian Mark Klok, kemudian Eliano Reinders. Jadi ada berapa? Ada 5. Ada 5 pemain naturalisasi di skuad Persib yang dipanggil ke tim nasional Indonesia Piala AFF. Selain juga ada Teja Pakualam di situ, kemudian ada Sadil Ramdhani, Dion Mark. Oh, 6 berarti saudara-saudara. Maaf, ada Dion Mark juga di situ. Kemudian ada Kakang Rudianto, ada Adam Alis, ada Beckham, saudara-saudara, Beckham. Itu mereka jadi ada 11, 6 pemain naturalisasi. 6 pemain naturalisasi: Ragnar Uratmangun, Sandy Walsh, Tom Hai, Eliano Reinders, Mark Klok, dan Dion Mark. Itu 6 pemain naturalisasi dari 11 pemain Persib yang dipanggil ke Piala AFF 2026. Sementara Persija, saudara-saudara, Persija juga telah menyebut mereka ada 6 pemain. Ada 6 pemain yang dipanggil, di antaranya 3 pemain naturalisasi di situ. Ada Mauro Zylstra, ada Jordi Amat, ada Sunshine Patinama, kemudian pemain lokalnya ada Rizky Ridho Ramadhani, kemudian ada Raihan Hanan, dan ada Donitri Pamungkas, pemain favoritnya, pemain kesayangannya John Herdman. Dengan materi pemain yang seperti ini, saudara-saudara, ya ini memang menunjukkan bahwa keseriusan PSSI untuk menjuarai Piala AFF. Nah, dan saya curiga memang ya target utama PSSI sejak awal itu mereka memang nggak mau lolos ke Piala Dunia 2026. Mereka maunya lolos ke Piala AFF 2026. Jadi ini bisa dihubung-hubungkan lah, bisa dikait-kaitkan, bisa dianalisis, bisa dicurigai. Ini sekali lagi dicurigai ya, bukan tuduhan, bukan fitnah, bukan, ini hanya analisis saja. Analisis dengan melihat apa yang terjadi dalam 1 tahun terakhir. Nah, ya 1,5 tahun, 2 tahun terakhir lah, bagaimana tiba-tiba Sintayong diganti oleh Patrick Kluivert, kemudian pada akhirnya Indonesia gagal ke Piala Dunia. Nah, untuk mengobati kegagalan ke Piala Dunia itu kemungkinan pemain-pemain naturalisasi yang sudah banyak sekali main di Eropa itu disuruh pulang, termasuk pemain-pemain yang sebenarnya sangat disayangkan karena usianya masih cukup muda, masa depan dia masih cukup cerah, kayak Mauro Zylstra, kayak Dion Mark. Nah, itu diminta pulang, dan ternyata sekarang terbukti bahwa tujuan utama ya hanya Piala AFF, level Indonesia hanya Piala AFF. Bukan Piala Dunia, dan ini tampaknya akan dijadikan proyek. Dugaan saya nanti, saudara-saudara, ketika Piala AFF ini akan diglorifikasi, akan digembar-gemborkan. Nanti basernya PSSI akan bekerja lagi seperti dulu. Ketika kualifikasi Piala Dunia, basernya Erick Thohir, basernya pemerintah akan bersatu padu untuk mengglorifikasikan Piala AFF, seolah-olah Piala AFF ini adalah ajang, adalah turnamen, adalah kompetisi sepak bola paling bergengsi di bumi. Seolah-olah ini akan menjadi Piala Dunianya negara-negara ASEAN. Seolah-olah ini akan menjadi sesuatu yang amat sangat penting sekali. Nah, ini dugaan saja, dan kita tunggu saja, dan tampaknya ya akan seperti itu. Karena apa? Karena PSSI butuh piala, butuh trofi. Erick Thohir butuh piala, butuh trofi. Pemerintah Prabowo itu butuh, PSSI butuh sepak bola punya trofi. Untuk tujuannya adalah untuk pencitraan, seolah-olah dia kerja untuk pengalihan isu terhadap masalah-masalah ekonomi yang sedang terjadi di Indonesia.
Itu saudara-saudara itu. Jadi ini memang sengaja pemain-pemain naturalisasi, pemain-pemain diaspora yang sudah susah payah dikumpulkan, susah payah dinaturalisasi, susah payah diberi paspor Indonesia, dan pada akhirnya mereka hanya dipanggil untuk level AFF untuk level ASEAN, untuk ditargetkan, dibebani untuk menjadi juara di level Asia Tenggara saja. Kenapa Piala AFF kok sangat serius sekali di mata PSSI, saudara-saudara? Ya karena inilah, bagi PSSI ini adalah satu-satunya kesempatan bagi mereka untuk bisa mendapatkan trofi. Nah, kalau Piala Asia kan ya nggak mungkin lah, nggak mungkin, sulit, nggak mungkin, apalagi Indonesia ada grup dengan Jepang di situ. Nah, kalaupun bisa ya hanya lolos sampai ke perempat final, mungkin itu maksimal lah. Babak 16 besar, perempat final, semifinal itu maksimal. Itu kalau piala aja. Makanya bagaimana caranya PSSI di-push, mumpung ada skuad yang bagus. Yang bagus, Indonesia sedang punya pemain-pemain bagus, dipanggil ke tim nasional Indonesia. Karena pemain-pemain yang bagus itu main di abroad, di Eropa, yang nggak mungkin akan mendapatkan izin bermain di Piala AFF. Ya mereka diajak, ya entah diajak, entah disuruh pulang, atau entah dibujuk rayu lah untuk pulang ke Liga Indonesia. Ketika mereka kembali ke Liga Indonesia, maka pemain-pemain ini otomatis bisa digunakan untuk Piala AFF. Karena regulasinya kan berbeda dengan di Eropa. Itu menurut saya seperti itu. Dan ini bagi saya ya sangat disayangkan sekali lah, mengorbankan Piala Dunia 2030, 2026 hanya untuk sekedar Piala AFF. Kan sejak awal saya sudah mengatakan, Piala AFF ini ya dibikin saja seperti iseng-iseng berhadiah. Iseng-iseng berhadiah, bukan tujuan utama, bukan target utama. Jadi nggak usah terlalu serius, nggak usah terlalu full tim, nggak usah terlalu bagaimana caranya untuk mengglorifikasi, membesar-besarkan turnamen ini sehingga seluruh energi, seluruh tercurah ke situ, seluruh konsentrasi, seluruh pikiran tercurah ke situ. Nggak usah, saudara-saudara. Karena negara lain juga tidak terlalu serius-serius amat. Thailand misalnya, pemain-pemain seperti Chanatip Songkrasin, kemudian Terasil Dangda juga nggak diberi kesempatan, nggak dipanggil, saudara-saudara. Yang ada adalah pemain-pemain ya gabungan dari pemain-pemain lokal. Mayoritas semua memang berasal dari pemain lokal, gabungan pemain-pemain muda maupun pemain-pemain senior. Misalnya Terasak Poipimai, kemudian si Patrick Gustafsson. Nah, dia sudah main di kompetisi lokal. Kemudian seperti si Narubadin, kemudian seperti si Sarat Joyen. Jadi itu Thailand mengumpulkan pemain-pemain seperti itu. Yang cukup serius memang Vietnam. Vietnam serius sekali karena memang prioritas utama Vietnam itu ya di Piala AFF ini. Dengan materi pemain yang seperti ini, termasuk ada 5 pemain yang berbasis di luar negeri yang diusahakan ikut. Bayanginlah, saudara, ini kayak Justin Hubner ini, menurut saya sayang sekali lah. Mending dia ikut pre-season di Eropa, di klubnya Fortuna Sittard, supaya bisa mendapatkan tempat di tempat utama. Itu dia lebih bagus di situ. Begitu pula si Marcelino Ferdinand, dia lebih bagus ikut pre-season di Oxford supaya bisa mendapatkan kesempatan bermain nanti di kompetisi musim depan. Itu sebenarnya jauh lebih penting daripada Anda hanya ikut sekedar Piala AFF. Tetapi ya sudahlah, keputusan sudah diambil PSSI, cara pikir PSSI ya memang seperti itu. Ya sekarang kita tinggal tunggu saja hasilnya. Kita tinggal tunggu hasilnya. Kalau sampai tim ini nggak bisa juara, ya keterlaluan, saudara-saudara. Kalau sampai tim ini tidak bisa juara, keterlaluan. Sudah memulangkan Sandy Walsh, Ragnar Uratmangun, Tom Hai, Eliano Reinders, Dion Mack, Mauro Zylstra, kemudian siapa lagi? Sen Patinama, Jordi Amat. Kalau sampai tidak bisa juara, ini ya keterlaluan sekali, saudara-saudara. Kalau sampai tidak bisa juara, keterlaluan sekali.
Kalau di edisi Piala AFF sebelumnya yang disalahkan pelatihnya Sintayong, nanti kalau di turnamen edisi kali ini dia nggak bisa juara, ya kita harus minta pertanggungjawaban PSSI karena sudah serius-serius sekali. Tetapi kalau nggak juara, ya keterlaluan kalau sampai nggak juara. Karena kalau dilihat dibandingkan dengan skuad yang negara lain, ya lawan Vietnam lah. Kan lawan kita nanti Vietnam, Kamboja, Timor Leste, Singapura. Ini kita termasuk skuad yang mewah. Ini bukan Indonesia B, tapi Indonesia A-. Tadinya saya berharap yang tampil adalah Indonesia B. Pemain-pemain yang jarang mendapatkan kesempatan bermain di tim nasional A. Kalau kayak Sandy Walsh, kemudian Ragnar Uratmangun, kemudian Shane Patinama, Jordi Amat, kemudian Tom Hai, Eliano Reinders ini kan sudah biasa main di tim nasional A. Nah, seharusnya tim nasional B, pemain yang jarang mendapat kesempatan main di senior A itu diberi kesempatan. Nah, kayak Teja Pakualam nggak apa-apa. Bukan kayak Beckham, bukan kayak Rizky Ridho lagi, bukan kayak begitu. Tetapi ya kayak misalnya si Sadil Ramdhani, nah itu nggak apa-apa. Tetapi ya terjadi seperti ini, ya sudah, kita tinggal lihat saja hasilnya. Jangan sampai Indonesia justru tampil memalukan. Nah, saudara-saudara, saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z. Dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Plorote sampai Plomyangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Zimbabwe sampai Vanuatu, dari kota Kinabalu sampai Santa Fe. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman, saudara-saudara, semuanya sudah kita bahas secara bebas. Yang penting sopan. Hari ini tadi, saudara-saudara, kita bicara soal provinsional. Skuad sementara tim nasional Indonesia untuk Piala AFF 2026, saudara-saudara, yang ternyata masih juga mengikut sertakan pemain abroad. Nah, jumlahnya ada sekitar 50-an pemain di daftar sementara diperpanjang. Tadinya itu cuma 20 berapa ya, hampir 30 lah itu. Kemudian sekarang diperpanjang, ditambah menjadi 30 pemain, termasuk 11 pemain Persib dan 6 pemain Persija, termasuk juga pemain-pemain abroad-nya itu kayak Justin Hubner, Matthew Baker, Marcelino Ferdinand, Mitchell Baker, Tim Gaypen itu juga dipanggil. Padahal sayang sekali sebenarnya, biarkan mereka yang main di Eropa itu, biarkan mereka di luar itu ya, pemain abroad itu sebenarnya biarkan mereka ikut pre-season supaya mereka bisa terpilih masuk skuad utama musim depan di Liga. Tetapi ya mau tidak mau, ya itulah keputusan PSSI. Kemudian pemain-pemain lokal, pemain-pemain naturalisasi yang tempo hari dalam setahun terakhir dipanggil pulang, ternyata mayoritas dipanggil ke timnas Piala AFF. Bahkan termasuk 2 pemain yang baru saja pulang untuk membela Persib Bandung musim depan, Ragnar Uratmangun dan Sandy Walsh, bermain di Piala AFF. Jadi ini menunjukkan memang sejak awal memang PSSI tidak ada niat untuk membawa Indonesia mentas dunia, pergi ke panggung dunia. Niat PSSI ya hanya ingin membawa Indonesia juara Piala AFF, itu saja. Bagi PSSI tampaknya Piala AFF itu penting sekali, karena juara Piala AFF itu yang penting itu bukan untuk pemain, bukan untuk pelatih, bukan untuk supporter, itu nggak penting. Yang penting itu ya hanya untuk PSSI, hanya untuk Menpora, hanya untuk Prabowo Subianto, hanya untuk pemerintah Indonesia, supaya bisa dipamerkan trofinya, supaya terkesan mereka bekerja. Itu saja, saudara-saudara. Bagi kita nggak ada pengaruhnya apa-apa. Juara Piala AFF 10 trofi, belum tentu juga bisa ikut Piala Dunia, belum tentu juga juara Piala Asia. Itu yang jauh lebih penting. Jadi trofi itu penting, tapi juga harus dilihat levelnya. Apakah dia Piala Kaleng, apakah dia Piala Ciki. Itu sudah, jadi nggak usah menghabis-habiskan energi untuk sesuatu yang tidak penting. Fokus saja ke level dunia, Piala Asia.
itu yang jauh lebih penting daripada Piala AFF. Nah, dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan. Wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan nyampah, jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara, walaupun jarang update-nya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!